memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Pemerintah membatalkan haji tahun 2021. Begitu judul-judul media yang kita bisa baca pagi ini, bahkan sejak kemarin gitu. Tapi kalau kemudian kita cermati, faktanya tidak seperti itu. Apalagi kalau disebutkan bahwa pemerintah membatalkan haji dengan pertimbangan karena tingginya angka COVID dan pemerintah sangat memperhatikan keselamatan bangsa ini ketimbang pelaksanaan haji itu sendiri. Tidak tepat seperti itu, karena kalau kita simak penjelasan dari Menteri Agama dan juga kita lihat proses perdebatan soal pemberangkatan haji sebelumnya, ini ada persoalan bahwa pemerintah Indonesia sampai saat ini tidak mendapat kuota dari pemerintah Saudi Arabia. Karena itu kemudian pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji. Apa pertimbangannya? Sebab kalau sekarang juga misalnya tiba-tiba dalam hari ini atau pekan ini pemerintah mendapat kuota dari pemerintah Arab Saudi, secara teknis persiapannya tidak mungkin lagi dilakukan. Coba kita simak penjelasan lebih lengkap dari Menteri Agama Yakul Komas. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang A. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. Poin B, bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. C, bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19. D, bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari 5 maqasidus syariah. Selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. E, bahwa sebagai akibat pandemi COVID-19 dalam skala lokal dan global, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. F, bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Clear ya, kalau kita lihat dari konsiderannya, memang pada awal-awal konsideran tadi disebutkan ada persoalan COVID. Jadi yang muncul disebutkan bahwa pertimbangan karena masih tingginya angka COVID sehingga tidak diberangkatkan. Itu salah satu konsideran. Tapi dalam konsideran berikutnya disebutkan memang pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mendapat kuota dari pemerintah Arab Saudi.
Jadi yang lebih tepat sebenarnya judulnya bukan begitu. Judulnya yang lebih tepat adalah tidak dapat kuota dari pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia akhirnya mengumumkan batalnya haji tahun 2021. Saya kira itu lebih tepat dan tidak misleading. Sebab kalau kita amati, kita cermati dari berbagai pemberitaan sebelumnya, pemerintah Indonesia itu tetap berjuang untuk mendapatkan kuota haji dari Arab Saudi. Dalam rapat kerja dengan DPR RI pada pekan lalu, Menteri Agama Yakul Khalil Qomas menyatakan bahwa mereka sudah membuat skenario kalau kemudian mendapat kuota dari pemerintah Arab Saudi ini berkaitan dengan teknis tadi. Coba kita simak skenario yang disampaikan oleh Menteri Agama. Proses persiapan penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi terus kami lakukan, termasuk menyiapkan sejumlah skenario jika Indonesia diundang untuk memberatkan jemaah haji tahun ini di tengah suasana pandemi COVID-19. Kami sudah membuat skenario pembatasan kuota haji mulai dari 50%, 30%, 25%, 20%, hingga 5% dari kuota normal. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian, sekali lagi belum memberikan kepastian, apakah penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 yang lalu, yaitu hanya bagi jemaah dalam negerinya atau akan pula mengundang jemaah haji dari luar Arab Saudi. Hitungan kami waktu yang tersisa sampai dengan closing date Bandara Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau 14 Juli 2021 tinggal sekitar 1,5 bulan. Berbagai persiapan dalam negeri meskipun sudah sejak beberapa waktu yang lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi. Misalnya kontrak penerbangan, pelunasan BPIH, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik, dan lain sebagainya, yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari pemerintah Kerajaan Saudi. Nah, semakin jelas ya bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya tetap menginginkan bahwa jamaah haji Indonesia berangkat ke Arab Saudi. Jadi sekali lagi jangan sampai misleading disebutkan bahwa pemerintah membatalkan haji karena pertimbangan COVID. Ada dua setidaknya pertimbangan yang tepat itu. Satu, persoalan belum dapat kuota. Yang kedua, kalau ada kuota diberikan secara teknis itu tidak mungkin dilakukan lagi. Soal ini penting kita sampaikan. Mengapa? Karena sejak awal kan kita ini banyak menyoroti lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi dalam soal pelaksanaan umroh dan haji. Kita tahu negara tetangga kita kemarin, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin baru saja bertemu dengan otoritas kerajaan Arab Saudi, dan negara tetangga kita yang paling kecil tadi itu mendapat kuota tambahan haji 10.000. Memang nasib Malaysia juga sama dengan Indonesia saat ini, dia tidak mendapat kuota haji. Apalagi kalau kita ketahui tetangga kita Malaysia itu angka penularan COVID-nya sangat tinggi, bahkan sampai dilakukan oleh lockdown. Nah, Indonesia sejak awal ini ada dua soal kelihatannya yang menjadi masalah. Pertama soal angka COVID yang sangat tinggi, dan kedua adalah soal vaksin. Karena Indonesia itu menggunakan vaksin Sinovac, dan rupanya vaksin Sinovac ini sampai sekarang belum mendapat semacam sertifikasi dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Dan pemerintah Arab Saudi mewajibkan orang-orang yang akan masuk ke negara mereka itu tidak menggunakan vaksin Sinovac, bisa aja menggunakan Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dan juga Johnson & Johnson. Tapi untuk Sinovac ini dikecualikan. Dan soal ini sebenarnya juga sempat dibahas oleh Menteri Agama Yakul Khalil Qomas ketika bertemu dengan DPR beberapa waktu lalu. Dan pada waktu itu DPR mendesak agar pemerintah melakukan lobby terhadap Sinovac sehingga mereka bisa segera mengurus sertifikasi vaksinnya ke WHO. Dengan begitu, untuk para jemaah haji dari Indonesia maupun umroh dari Indonesia bisa masuk ke Arab Saudi. Lemahnya lobby-lobby pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi ini sebenarnya juga masuk dalam evaluasi DPR.
DPR waktu itu menyoroti sangat lemah sekali. Kalau Anda pernah berangkat haji atau pergi umroh, seperti saya sampaikan sebelumnya, Anda langsung bisa melihat betapa lemahnya lobby-lobby pemerintah Indonesia. Misalnya saja dalam soal pemondokan dan fasilitas-fasilitas lain. Itu jemaah haji Malaysia itu fasilitasnya jauh lebih bagus dari kita. Pemondokannya lebih dekat dari Masjidil Haram. Begitu juga tenda-tenda mereka di Mina untuk melempar jumroh itu juga lebih dekat. Dan satu lagi, ini yang sangat menyedihkan, tenda-tenda dari jemaah haji Malaysia di Mina itu selalu lebih bersih dibandingkan dengan tenda-tenda jemaah haji Indonesia. Mungkin kita bisa beralasan bahwa jemaah haji Malaysia jumlahnya sedikit bisa lebih mudah diurus, tapi jemaah haji kita Indonesia jumlahnya lebih banyak dan orang-orangnya juga banyak yang tidak terdidik sehingga lebih jorok tenda-tendanya. Tapi saya kira bukan soal itu. Ini justru dengan jumlah yang banyak itu harusnya jumlah terbesar di dunia ini jemaah haji Indonesia itu harusnya punya posisi tawar yang cukup tinggi, karena bagaimanapun kan kita mendatangkan devisa yang sangat besar kepada pemerintah Arab Saudi. Jemaah haji kita paling banyak, jemaah umroh kita paling banyak. Ini harusnya sesuai dengan semboyan bahwa pembeli itu adalah raja, karena kita yang mendatangkan devisa paling banyak ke Arab Saudi, harusnya kita juga mendapat fasilitas yang paling bagus. Sungguh sangat menyedihkan. Kita lihat saja misalnya papan petunjuk arah atau polis lain gitu. Itu ada dalam berbagai bahasa, dan salah satu bahasanya itu dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bukan bahasa Indonesia. Logika kita kan mestinya karena Indonesia yang terbanyak, tentu penting dong petunjuk-petunjuk itu dalam bahasa Indonesia. Pada waktu itu pemerintah Indonesia sempat melakukan lobby, tapi ditolak oleh pemerintah Arab Saudi dengan alasan sudah ada bahasa Melayu dan itu sama dengan bahasa Indonesia. Benar itu sama, tetapi juga banyak perbedaan dan banyak sekali pasti jemaah Indonesia yang tidak paham dengan bahasa Melayu. Walaupun kita menyadari bahwa lobby-lobby diplomatik kita ini sangat lemah, tapi tampaknya hal itu tidak menjadi concern dari pemerintahan Presiden Jokowi. Mengapa saya menyebut begitu? Kan baru saja kita mendengar pengumuman bahwa pemerintah telah menunjuk sejumlah calon duta besar untuk beberapa negara, salah satunya untuk Arab Saudi. Dan Anda pasti tahu yang ditunjuk menjadi calon duta besar di Arab Saudi adalah politisi dari PDIP, Zuhairi Misrawi. Zuhairi Misrawi ini dari jejak digitalnya di media sosialnya ini bisa disebut sebagai orang yang anti umroh dan anti haji. Dia pernah membuat cuitan bahwa haji dan umroh ini membuat ibadah jadi mahal dan hanya mendatangkan devisa untuk pemerintah Arab Saudi. Sebab menurut dia kalau di kampung halaman dia di Madura, orang tidak perlu keluar duit banyak untuk melakukan ibadah. Cukup dengan membaca yasinan dan tahlil saja itu sudah beribadah. Nggak perlu dana besar, nggak perlu susah payah mesti pergi ke Arab Saudi untuk umroh maupun haji. Nah, orang seperti ini dengan track record semacam ini yang sinis terhadap pelaksanaan umroh dan haji tiba-tiba ditunjuk menjadi duta besar di Arab Saudi. Kita bisa bayangkan seperti apa jadinya. Pasti pemerintah Arab Saudi juga punya jejak digital dari Zuhairi Misrawi. Belum tahu apakah DPR akan menyetujui penunjukan Zuhairi Misrawi, tapi prakteknya selama ini apapun yang diajukan oleh pemerintah pasti akan disetujui oleh DPR. Namun tunggu dulu, bagaimana dengan pemerintah Arab Saudi? Kalau toh kemudian bisa lolos juga, kita bisa membayangkan semakin lemahnya diplomasi haji kita di Arab Saudi. Persoalan lain itu yang banyak disoroti berkaitan dengan batalnya haji Indonesia tahun 2021 itu banyak yang menduga bahwa pemerintah justru senang. Mengapa kok bisa senang? Ini kan berkaitan dana haji yang cukup besar. Tahun ini menurut Ketua BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, Anggito Abimanyu, itu ada 143 triliun dana jamaah haji. Ini sangat menggiurkan kalau mengendap. Dan pemerintah sebenarnya sudah lama ini mengincar dana haji ini. Pada waktu tahun 2017, dalam ketika membuka rapat kerja Komite Nasional Keuangan Syariah, Presiden Jokowi pada waktu itu menyarankan agar dana haji pada tahun 2017 itu jumlahnya cuma 90 triliun, itu untuk ditanamkan di infrastruktur, salah satunya jalan tol. Pada waktu itu Presiden Jokowi menyatakan bahwa dipastikan aman kalau menanamkan dana haji di infrastruktur jalan tol. Nggak akan ada ruginya, begitu pernyataan dari Presiden Jokowi. Pernyataan Presiden Jokowi ini mendapat kecaman dari banyak kalangan, juga termasuk dari DPR. Sebab satu, memang akadnya tidak diperbolehkan dana haji untuk menggunakan dana untuk digunakan untuk ditanamkan di infrastruktur.
Kedua, yang kita tahu sekarang ini kan infrastruktur jalan tol, apalagi itu bukan infrastruktur yang menjanjikan. Banyak sekali jalan tol yang dinyatakan rugi karena pemerintah itu memaksakan pembangunannya tanpa memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Dari skill of ekonomiknya itu tidak masuk. Yakni arus kendaraannya itu sangat rendah sehingga investasi di jalan tol itu merugikan. Dan kita tahu beberapa perusahaan karya yang menyatakan hampir utangnya menggunung mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun jalan tol. Jadi kita bisa bayangkan kalau sampai kemudian dana haji itu jadi ditanamkan di infrastruktur jalan tol dan kemudian merugi, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini bisa menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Soal lain yang belakangan ini juga menjadi spekulasi adalah batalnya pemberangkatan haji ini karena pemerintah Indonesia masih punya utang dengan pemerintah Arab Saudi. Ini disampaikan oleh tokoh oposisi Rizal Ramli. Dia menyatakan hal itu dan juga Rizal Ramli menyebut persoalan ditanamkannya dana-dana infrastruktur itu. Menteri Agama Yakul Khalil Qomas sendiri sudah membantah soal ini. Menurut dia itu berita itu hoax. Begitu juga dengan Kepala BPKH Anggito Abimanyu. Meskipun dia tidak menyebut itu sebagai berita hoax, dia menyatakan bahwa saat ini ada 143 triliun dana haji. 143 triliun lebih itu yang dikelola 99 triliun sekian itu atau 60% lebih ditanamkan di investasi yang aman, begitu jawabannya. Sisanya itu ditempatkan di bank-bank syariah. Bukan hanya Anggito Abimanyu yang menjawab aman. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto dari fraksi PAN juga menyatakan bahwa dipastikan dana-dana itu aman. Bahwa tahun 2020 sebanyak 196.865 jamaah haji reguler yang sudah melakukan pelunasan. Dana yang terkumpul semuanya baik itu setoran awal dan setoran lunas adalah 7,05 triliun. Kemudian untuk haji khusus telah melakukan pelunasan sebesar 15.084 jamaah. Terkumpul dana baik itu setoran awal maupun setoran lunas sebesar 120,67 juta dolar. Tahun itu pula ada 569 jamaah yang membatalkan, jadi hanya 0,29%. Kemudian yang haji khusus yang membatalkan 162, jadi hanya 1% jamaah yang membatalkan. Terima kasih yang sudah mempercayakan kepada Kementerian Agama dan pada kami untuk mengelola dana tersebut. Yang terakhir tentu kami akan mengikuti seluruh ketentuan dalam KMA 660 2021 mengenai proses mengenai pengelolaan keuangan, tapi perlu kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman, seperti yang juga sudah digarisbawahi oleh Pak Yandri dan Pak Amir Syah tadi. Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentu yang aman. Simpang siurnya pemberitaan soal haji ini memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Pemerintah harus serius menjelaskan pada publik. Bagaimanapun juga ini isu yang sangat sensitif. Kita tahu bahwa persoalan haji itu bagi umat Islam di Indonesia itu bukan persoalan yang remeh-temeh. Banyak di antara mereka yang mengumpulkan uangnya bertahun-tahun hanya untuk pergi haji. Jadi kalau kemudian mereka batal berangkat haji dan mereka mengetahui bahwa dana yang mereka titipkan kepada pemerintah itu tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi soal yang serius. Nah, tapi sejauh ini seperti dikatakan oleh Anggito Abimanyu, walaupun pemerintah mempersilahkan para jemaah haji yang sudah menyetor dana pemberangkatan ongkos naik haji ke pemerintah itu menarik dananya, tapi tidak banyak yang menarik dananya. Jadi saya kira clear ya. Pertama bahwa bukan karena pemerintah membatalkan keberangkatan haji ini karena pertimbangan kesehatan masyarakat berkaitan dengan COVID, tetapi karena tidak mendapat kuota. Yang kedua, soal penggunaan dananya. Sejauh ini kalau Anda masih percaya pada pemerintah, dana-dananya aman itu ya. Yang ketiga, kalau Anda merasa tidak aman dana Anda disimpan oleh pemerintah, Anda bisa mengambilnya. Prosedurnya ada, nanti Anda bisa menghubungi bank-bank tempat Anda selama ini menyetorkan dana hajinya, atau mungkin penjelasannya bisa ke kantor Kementerian Agama setempat. Satu hal lagi yang paling penting buat Anda yang tidak jadi berangkat haji, baik tahun 2020 sampai 2021, ini kalau kita mau husnuzon pada skenario Allah, mungkin Allah punya skenario yang baik. Dan dalam Islam kan orang yang sudah punya niat baik itu dicatat juga sebagai pahala.
Saya Subno Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.